skandal Jeffrey Epstein itu kan kayak membuka kotak Pandora ya. Nah, hari ini kita coba bongkar gimana obrolan seputar skandal ini ternyata bisa jadi kunci buat ngebaca jaringan teori konspirasi global dan yang lebih kaget lagi, gimana nyambungnya ke politik di Indonesia. Oke, langsung aja kita bedah ya. Pertama, kita lihat titik awalnya. Terus, kita bongkar teori soal wayang dan dalangnya. Abis itu, kita lihat gimana ini nyambung dari level global ke lokal, dampaknya jadi krisis kepercayaan, dan terakhir, apa solusinya yang ternyata ada di dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari pemicunya dulu ya. Apa sih yang bikin semua ini jadi rame dibicarain? Nah, pas dokumen Epstein ini akhirnya dirilis ke publik, langsung deh perdebatan lama yang kayaknya udah adem, jadi panas lagi. Dan ini memicu satu pertanyaan besar. Jadi, landasan pemikirannya tuh begini. Kejahatan segede ini, itu nggak mungkin berdiri sendiri. Ini tuh kayak pintu gerbang buat ngeliat ada operasi lain yang jauh lebih besar yang selama ini tersembunyi. Terus pertanyaannya, kok bisa sih ini semua bocor? Nah, di sini ada dua kemungkinan yang dilempar. Pertama, ini gara-gara ada perang antar elit yang sama-sama kuat, jadi saling bongkar aib. Atau kemungkinan kedua, yang lebih serem ya, ini sengaja dibocorin sama pelakunya sendiri. Buat apa? Buat pengalihan isu dari sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Nah, dari sini pembahasannya jadi makin luas, masuk ke teori yang lebih besar lagi soal gimana sih sebenarnya kekuasaan di dunia ini bekerja. Dan untuk ngejelasinnya, dipakai metafora yang deket banget sama kita, wayang. Intinya gini, tokoh-tokoh besar yang kita lihat di panggung dunia, di berita, itu cuma wayangnya. Nah, ini dia perbedaannya. Wayang itu ya para pemain yang kelihatan politisi, selebriti, tokoh publik. Mereka yang ada di panggung. Tapi dalangnya, nah ini dia kekuatan yang nggak kelihatan. Dia arsitek sebenarnya di balik semua kejadian. Bisa jadi orang, kelompok, atau bahkan sebuah sistem kekuasaan yang nggak kita sadari. Oke, dari teori yang sifatnya global dan agak abstrak tadi, sekarang kita coba tarik ke bawah ke konteks yang lebih lokal dan spesifik di Indonesia. Diskusi ini kemudian nunjukin kalau permainan dalang di tingkat global ini bukan cuma teori ngawang-ngawang, ternyata ada dampaknya langsung loh ke kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Contoh pertama yang diangkat itu soal keikutsertaan Indonesia di Dewan Pencipta Perdamaian buat Gaza. Yang jadi pertanyaan, kok bisa kita ikut proses damai, tapi Palestinanya sendiri nggak diajak ngobrol? Aneh kan? Apalagi yang mimpin inisiatifnya, Donald Trump, punya sejarah yang justru berseberangan. Terus gimana caranya kebijakan-kebijakan yang ya bisa dibilang kontroversial kayak gini bisa diterima publik? Nah, salah satu caranya menurut diskusi ini adalah lewat penggunaan data dan statistik yang manipulatif. Coba deh kita lihat analogi kelereng ini. Ini menarik banget buat ngejelasinnya. Bayangin ada 100 kelereng, cuma satu yang merah. Peluangnya kan 1%. Terus ditambah satu lagi kelereng merah. Sekarang peluangnya jadi 2%. Nah, di berita judulnya bisa jadi peningkatan kelereng merah sebesar 100%. Secara teknis ini nggak bohong kan? Dari 1 ke 2 itu memang naik 100%. Tapi ini cara membingkai perubahan yang kecil banget seolah-olah jadi pencapaian masif. Inilah yang disebut manipulasi persepsi. Efek dari semua manipulasi ini ternyata bukan cuma soal beda pendapat politik. Jauh lebih dalam dari itu, ini bisa merusak tatanan sosial kita. Kutipan dari Stalin ini dipakai buat nunjukin sebuah pola pikir yang mengerikan. Saat nyawa manusia cuma dianggap angka, cuma jadi statistik, tragedi besar pun bisa kelihatan wajar dan gak personal lagi. Dampaknya apa? Publik jadi sinis, apatis, rasa saling percaya antar warga hilang, informasi malah jadi senjata untuk saling serang. Dan yang paling bahaya, tokoh-tokoh agama atau panutan moral pun bisa kehilangan wibawanya. Ini krisis kepercayaan yang total. Oke, kalau keadaannya udah begini, terus apa dong benteng pertahanan kita? Nah, menurut para pembicara, jawabannya ada satu, pendidikan dan kemampuan berpikir kritis. Untuk nunjukin betapa besarnya biaya dari sebuah kebijakan, kita lihat angka ini, 17 triliun rupiah. Ini perkiraan dana yang dikeluarin buat inisiatif perdamaian internasional tadi. Sekarang, bandingkan. Dengan dana yang sama, kita bisa bangun 1.700 sekolah baru. Ini jadi argumen kalau prioritas kita mungkin salah tempat. Kenapa lebih milih proyek internasional ketimbang investasi buat pendidikan di negeri sendiri?
Argumen di baliknya cukup menusuk. Jangan-jangan masyarakat yang pendidikannya kurang itu emang sengaja dibiarkan. Kenapa? Karena masyarakat yang kurang terdidik lebih gampang dikendalikan. Krisis kepercayaan ini bahkan merembet ke tokoh agama. Ada istilah spesifik yang dipakai yaitu ulama su. Ini untuk menyebut oknum ulama yang menggunakan ilmunya bukan untuk umat, tapi untuk kepentingan duniawi, kekuasaan, harta, atau pengaruh, dan akhirnya malah mengkhianati perannya sendiri. Semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Di tengah lautan informasi, di saat institusi, data, bahkan tokoh panutan bisa jadi diragukan. Lalu siapa yang bisa kita percaya? Jawabannya, ya, diri kita sendiri. Beban untuk menyaring, untuk berpikir kritis ada di pundak masing-masing dari kita. Dan itulah mungkin pesan terpenting dari seluruh pembahasan ini.